Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kakak. Nah, kali ini kakak akan ngejelasin materi tentang kesehatan organ reproduksi. Apa aja sih yang bakal dibahas pada materi kali ini? Yang pertama, yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Lalu, upaya pencegahan pada penyakit reproduksi. Nah, yang pertama, penyakit pada sistem reproduksi. Nah, penyakit apa aja sih yang menyerang sistem reproduksi? Yang pertama, keputihan. Kalian mungkin berpikir keputihan itu cuma terjadi pada cewek ya, Kak? Tapi ternyata tidak. Keputihan itu bisa juga terjadi sama anak cowok loh. Nah, keputihan itu berdasarkan penyebabnya dibagi lagi nih. Yang pertama ada yang namanya chlamydiasis. Nah, chlamydiasis ini penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis. Kalau pada anak cowok, akibatnya adalah saluran air mani atau air semen yang rusak, mandul, serta radang pada saluran kencing atau uretra. Nah, kalau anak cewek, gejalanya itu keluar cairan yang encer dan warnanya putih kekuningan dari alat kelamin, nyeri pada rongga panggul, serta pendarahan setelah melakukan hubungan seks. Akibatnya, kalau pada anak cewek adalah cacatnya saluran telur, kelahiran yang prematur, serta mandul. Masih di keputihan, selanjutnya ada candidiasis vaginalis. Nah, kalau penyakit ini nih disebabkan jamur yang namanya Candida albicans. Tandanya keluar cairan yang warnanya putih seperti susu, bergumpal, rasanya gatal dan panas, serta merah di daerah kelamin. Lalu ada vaginosis. Kalau vaginosis, penyebabnya adalah bakteri Gardnerella vaginalis. Tandanya keputihan yang warnanya abu-abu, lengket, serta baunya yang amis. Dan ada juga trichomoniasis. Penyebabnya parasit yang namanya Trichomonas vaginalis. Nah, tandanya gatal pada daerah kemaluan, nyeri saat buang air kecil, keputihan yang keluarnya banyak, berbusa serta warnanya kehijauan dan baunya busuk. Dan ini penyakitnya bisa ditularin lewat hubungan seks. Setelah keputihan, penyakit reproduksi selanjutnya adalah gonore atau disebut juga kencing nanah. Nah, penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya keluarnya nanah dari saluran kencing atau uretra, makanya disebut kencing nanah. Terus alat kelamin rasanya sakit atau gatal, khusus pada cewek, nyeri pada perut bagian bawah disertai keputihan dengan bau yang tidak sedap. Nah, lalu peradangan pada uretra atau saluran kencing. Nah, ini kalau radang itu bisa diakibatkan oleh infeksi bakteri yang namanya Ureplasma urealyticum sama Neisseria gonorrhoeae. Lalu penyakit berikutnya adalah sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderitanya.
Nah, gejala sifilis itu yang pertama, timbul luka pada alat kelamin, rektum, dan lidah atau bibir, tapi nggak berasa sakit. Terus, kelenjar getah bening di seluruh tubuh akan mengalami pembengkakan, sama timbul bercak kemerahan di telapak tangan dan telapak kaki. Penyakit reproduksi berikutnya adalah AIDS. AIDS ini kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, penyebabnya adalah infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Penularannya menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Jadi orang pakai jarum suntik ganti-gantian, kayak misal orang yang lagi pakai obat, pakai jarum suntik. Nah, itu bisa tuh nularin AIDS. Selain itu juga melalui plasenta. Jadi kalau seorang ibu punya penyakit AIDS, otomatis saat hamil bisa tuh nular ke anaknya lewat plasenta. Gejala AIDS ini adalah yang pertama menurunnya imunitas atau kekebalan tubuh. Terus berat badannya turun lebih dari 10% dalam waktu yang singkat. Lalu pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh bagian tubuh. Lalu ada lagi penyakit yang namanya herpes genitalis. Penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 2 atau HSV2. Nah, gejalanya timbul bintil-bintil yang berisi cairan dan terasa sakit. Lalu alat kelamin terasa gatal dan panas. Cara pencegahannya yaitu dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Lalu ada penyakit prostatitis. Nah, namanya aja prostatitis, berarti ini menyerang yang namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu adanya cuman di cowok. Prostatitis ini disebabkan sama bakteri Escherichia coli. Gejalanya itu timbul inflamasi pada kelenjar prostat dan pencegahannya dengan mengurangi duduk dalam waktu yang lama. Lalu ada epididymitis. Nah, penyakit ini juga terjadinya pada cowok karena epididymis itu tempat pematangan sperma, berarti epididymitis ini penyakitnya akan mengganggu proses pematangan sperma. Nah, epididymitis ini terjadinya pada epididymis disebabkan oleh infeksi bakteri coliform dan ditandai dengan nyeri dan bengkak pada skrotum, keluar nanah dari uretra, serta terdapat darah dalam cairan sperma. Oke, selanjutnya adalah tentang upaya pencegahan penyakit reproduksi. Nah, berikut adalah cara menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama, membersihkan alat kelamin dengan air bersih. Lalu, membersihkan alat kelamin dari depan ke belakang. Yang ketiga, itu dengan menjaga alat kelamin agar tidak lembab dan tetap kering. Dan yang keempat, alat kelamin yang lembab itu cocok untuk berkembang biak jamur dan juga bakteri. Oke, ini adalah cara pencegahan khusus untuk cewek dan juga khusus untuk cowok. Sekarang yang khusus untuk cewek itu hindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena pembersih kewanitaan itu akan mengubah pH vagina sehingga dapat membunuh bakteri baik yang ada di dalam vagina.
Sementara yang khusus buat cowok itu dengan cara mengurangi mandi dengan menggunakan air hangat. Kenapa? Karena suhu yang hangat dapat mengganggu proses spermatogenesis. Selain itu, untuk cowok juga disarankan tidak memakai celana yang terlalu ketat karena itu juga dapat mengganggu proses spermatogenesis. Oke, sekian pembahasan kali ini. Thanks for watching this video and stay tuned. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.